Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini, kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya, juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. God will make a way Haleluya. where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way, yes he will, where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. With love and strength. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Yes, he will. He will make a way for you. Amin. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Kembali di Selasa malam ini kita akan ada urusan Alkitab kita melanjutkan pembahasan di kitab Wahyu ya. Kita sudah sampai di Wahyu pasal yang ke-16 malam hari ini. Jadi Bapak Ibu yang baru mengikutinya, baru join dan belum mengikuti Wahyu pasal 1, 2, 3, 4 sampai 15, silahkan terlebih dahulu ya. Bagi saya mendingan ini di-skip dulu, Bapak Ibu lihat pasal 1 sampai pasal 15 supaya rangkaiannya Bapak Ibu dapatkan sehingga pemahamannya lebih baik gitu ya. Dengan kita membaca kitab ini secara runtut gitu ya. Jadi kalau sudah diikuti maka pasal 16 yang akan kita bahas ini itu akan menjadi lebih mudah dipahaminya gitu saudara ya. Dan di pasal 16 ini menarik karena ada perang Harmagedon di situ ya. Perang yang yang sangat namanya itu fenomenal lah. Siapa yang nggak paham tentang Harmagedon ya. Pertama itu dibuat film oleh Hollywood gitu ya, meskipun ceritanya sangat jauh dari apa yang
dipaparkan oleh pasal 16 kitab Wahyu, tapi paling tidak nama Harmagedon itu nama yang sangat populer ya. Orang Kristen kebanyakan kalau ditanya pernah dengar Harmagedon nggak, pasti hampir semua ya, rata-rata ya, hampir sebagian besar pasti bilang, oh perang akhir zaman ya gitu ya, pasti sudah tahu pemahamannya. Tapi perang seperti apakah Harmagedon itu masih banyak yang belum bisa membayangkannya. Kenapa? Karena nggak dibaca gitu saudara ya. Dan sebelum kita bahas pasal 16 ini, seperti biasa bukan rutinitas, tapi kita memohon pengurapan Tuhan supaya ayat yang kita baca ini jadi jelas, dan akhirnya kita semua, saya semakin paham, Bapak Ibu juga semakin paham gitu ya. Sehingga ketika kita diizinkan Tuhan masuk di, misalnya Tuhan izinkan ya, masuk ke masa-masa ini, kita jadi orang Kristen yang nggak gagap lagi ya, udah siap segala-galanya. Yuk kita doa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami sudah diberikan kesehatan bisa melewati hari Selasa ini dengan pertolongan Tuhan. Dan sebelum kami istirahat malam, kami mau tadarusan Alkitab pasal 16 kitab Wahyu ini. Urapi kami, berkati kami, berikan hikmat marifat-Mu kepada kami, sehingga ayat-ayat yang kami baca ini terang benderang buat kami semuanya, dan kami semua diberkati Tuhan. Kami siap diberkati-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, jadi kita siapkan Alkitab kita ya, di Wahyu pasal yang ke-16. Haleluya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia Ketujuh Malapetaka. Prolog dari Ketujuh Malapetaka ini kita sudah bahas di pasal yang ke-15 yang kemarin kita bahas ya, di mana salah satu makhluk itu memberikan 7 cawan emas berisi murka Allah ya kepada 7 orang malaikat. Dan inilah saya bilang penghakiman Tuhan terakhir ya, paling besar ya, klimaks dari penghakiman Tuhan atas bumi ini terjadi di pasal 15 dan pasal 16 yang sebentar kita akan bahas ya. Mari sama-sama saudara. Ayat 1 ya, pasal 16. Dan aku ya, dikatakan mendengar, Yohanes di sini mendengar suara nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, kepada 7 malaikat yang membawa 7 cawan murka Allah ya. Pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Jadi objek dari murka Tuhan itu bukan pada planet Mars, bukan pada planet Kryptonnya Superman ya, bukan pada planet-planet yang ada di antariksa lainnya gitu ya, tapi pada bumi ya. Tapi meskipun objeknya pada bumi, nanti kita membaca di dalam cawan murka Allah ini atau 7 malapetaka ini ada dampak yang terjadi atas alam semesta, atas cakrawala. Cakrawala di sini tentu bicara mengenai langit dan segala isinya. Ada planet di sana, ada batu-batuan di sana, ada kehidupan juga mungkin di sana ya. Nobody knows, saudara ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa di surga itu, atau maafkan saya, di langit sana, di cakrawala ya, itu tidak ada kehidupan ya. Terlalu naif kalau kita berkata kehidupan itu hanya ada di bumi ya. Karena ya tadi soal angkasa, soal antariksa, Alkitab tidak ngomong ya. Kalau Alkitab tidak ngomong ya berarti semuanya masih serba mungkin. Bisa mungkin nggak ada kehidupan, hanya ada di bumi. Bisa jadi mungkin ada kehidupan gitu ya. Karena fokus Alkitab hanya pada bumi. Ya, maka penciptaan bumi itu diceritakan dengan detail. Tapi Bapak Ibu ingat di pasal 1 Kejadian bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada langit di situ. Ya, tentu langit berbicara mengenai cakrawala juga, planet-planet dan segalanya. Tapi itu tidak jadi isu oleh Alkitab, tidak jadi bahan pembahasan Alkitab ya. Jadi apa yang diciptakan Tuhan di dalam langit itu kita tidak tahu karena Alkitab tidak ngomong. Tapi yang di dalam bumi Alkitab ceritakan gitu saudara ya. Jadi saya sih memahaminya seperti itu. Jadi saya terlalu terbuka gitu ya soal hal-hal mengenai
UFO atau UFO ya. Saya sangat terbuka. Pemahaman saya soal misalnya nanti beberapa tahun ke depan ada manusia bisa ke planet tertentu dan menemukan kehidupan di sana, atau ya ada makhluk luar angkasa dari antah berantah yang tiba-tiba datang ke Jakarta. Saya termasuk orang ya yang agak terbuka dengan hal itu. Kenapa? Karena saya selalu berkata ukuran saya Alkitab ya. Dan Alkitab tidak ngomong apa-apa soal itu. Jadi saya membuka diri saya untuk hal itu terjadi ya. Jadi kalaupun nanti terjadi ya saya sudah memang memahaminya ada kemungkinan. Kalaupun tidak juga it's okay ya, puji Tuhan, berarti juga karena itu serba mungkin karena memang tidak diceritakan apa-apa tentang angkasa atau langit itu ya. Bahkan penciptaan malaikat pun tidak dideskripsikan dengan detail di dalam Alkitab kita. Penciptaan 4 makhluk tidak diceritakan dengan detail. 24 tua-tua juga tidak diceritakan dengan detail ya. Juga di surga itu bagaimananya juga tidak diceritakan dengan detail gitu ya, karena memang ini mungkin di kemahatauannya Tuhan ya, isu tentang langit ini bukan bagian manusia dan kita sekarang ini ya. Nanti pun kita kan ke sana gitu ya. Jadi isunya bumi karena ini bicara mengenai manusia yang diciptakan Tuhan di bumi. Ya, kita berandai-andai. Andai kata ada makhluk hidup lain ya di planet Mars misalnya ya. Berarti ada keselamatan apa enggak? Nah, ini pertanyaan lagi ya. Apakah ada dosa apa tidak? Apakah ada Injil kabar baik apa tidak? Nah, itu terlalu panjang ya. Karena sempat saya ditanyakan begitu juga ya. Sempat mikir juga karena saya kan tadi bilang membuka diri dengan penafsiran bahwa ada kemungkinan kehidupan di luar angkasa ya. Berarti kalau gitu gimana ya soal keselamatan mereka ya. Dan saya jujur nggak bisa jawab saudara ya, karena pertama Alkitab tidak mengatakan ya. Saya tidak mau berasumsi terlalu panjang, terlalu dalam, karena tidak berkata. Saya tadi kan hanya berkata kalau ada makhluk luar angkasa saya bisa menerima ya. Karena tadi Alkitab memang tidak omong apa-apa. Andai kata tidak pun saya juga bisa menerima. Karena memang Alkitab tidak mengatakan apa-apa soal itu. Pemahaman saya ya yang saya pegang hanya sebatas itu ya. Jadi kalau ditanyakan kalau begitu Pak Seno membuka kemungkinan dong ada makhluk lain di luar angkasa atau di planet lain. Ya, saya bilang iya. Lalu kalau gitu keselamatannya gimana? Ya, apakah karya salib Yesus buat mereka? Ya, kalau yang ditanyakan itu tentu tidak, karena darah Yesus itu tercurah bagi kita manusia ya. Nah, yang di luar angkasa nanti gimana? Ya, penebusan dosa mereka gimana? Dosa mereka gimana? Apakah mereka dalam kekekalan surga gitu ya? Nah, saya nggak mau masuk ke sana karena itu benar-benar terlalu jauh, karena pemahaman saya ya, apa yang saya imani ya, saya cuma membuka kemungkinan saja ya. Lebih daripada itu saya nggak mau masuk. Kenapa? Karena Alkitab nggak ngomong. Lebih baik saya kunci mulut saya, kan begitu ya. Jadi ditumpahkan atas bumi. Jadi yang mengalami cawan murka Allah, yang mengalami hukuman dari murka Allah yang terakhir ini hanya bumi dan seisinya, kan atas bumi, seisi bumi gitu ya saudara ya. Lalu ayat yang kedua ya. Ini mulai penumpahan cawan murka Allah. Maka pergilah malaikat yang pertama. Ada dari 7, 1 pergi. Dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Jadi cawan murka Allah yang pertama yang ditumpahkan oleh malaikat yang membawa cawan itu adalah dampaknya semua orang yang memakai tanda binatang itu, tanda di dahi dan tanda di tangannya. Ya, berarti yang manusia-manusia yang saya tafsirkan sebelumnya itu tidak pernah memikirkan Tuhan, yang dipikirkan hanya uang, tidak pernah melakukan pekerjaan untuk pelayanan bagi Tuhan, yang dikerjakan oleh tangan dan kekuatannya hanya untuk menghasilkan uang, dan yang menyembah binatang itu, menyembah patung binatang itu.
patung di sini saya tafsirkan di pertemuan sebelumnya itu mungkin besar kemungkinan bukan patung ya, karena saya bilang kan sekarang saja sudah agak sulit gitu memahami kita menyembah patung ya, karena logika ya, karena ilmu pengetahuan, kritisme kita yang tinggi gitu ya, kok kita nyembah patung dan lain sebagainya. Saya sudah analogikan dengan soal orang barat yang banyak menjadi Buddha gara-gara yoga ya. Coba Bapak Ibu ingat malam kemarin saya sudah ngomong itu. Ya, jadi patung di sini saya tafsirkan kloningan dari antikristus atau binatang yang keluar dari dalam laut itu yang nyaris mati ya. Disebut nyaris mati itu bisa mati ya, atau juga bisa tidak mati tapi hampir mati. Ya, karena dibangkitkan ya, ada patungnya. Ini patungnya patungnya kalau kita baca kemarin bisa bicara segala macam ya. Ini tentu bukan sesuatu yang seperti film-film Transformer begitu ya. Tapi bagi saya ya kloningan ya. Jadi dia sudah kelihatan mati tapi dia bisa dibangkitkan kembali dan bisa bicara seperti normal, dan semua orang kan menyembah dia dan menyembah Satan ya, yang memberikan kekuatan pada dia, mengizinkan terjadinya hal-hal seperti itu. Ya, jadi semua ini akan mengalami semua orang yang tadi ya punya pikirannya tuh nggak ada Tuhan. Pokoknya yang gue kerjain ya yang gue senengin aja, yang gue butuhkan aja. Yang gue kerjain ya hanya untuk yang kebutuhan gue aja, yang gue mau aja. Nggak pernah kepikiran tentang bagaimana nyenengin Tuhan. Nggak pernah kepikiran membangun komunikasi dengan Tuhan. Nggak pernah kepikiran untuk apa yang harus gue lakukan buat Tuhan. Tangannya pun tidak pernah dipakai untuk melayani Tuhan. Ya. Dia kerjakan apapun dengan tangan dan kekuatannya. Kan tangan bicara mengenai kekuatan ya. Itu ya hanya untuk dirinya dan kepuasan ya dirinya, termasuk tentu egonya ya, kebutuhan pribadinya ya. Dan juga orang yang menyembah antikristus itu ya, semua orang yang model-model begini itu akan terkena dampak dari cawan pertama, yakni bisul yang jahat dan berbahaya. Ya, kalau hari ini kita dunia mengalami COVID-19, nggak ada orang yang kuat atau bisa tidak terpapar ya dengan hal itu ya. Kalau kita tidak jaga protokol kesehatan, maka kita bisa kena. Ada beberapa bulan yang lalu terlalu jumawa ya. Ini orang yang ngerasa dia punya ilmu agama tinggi gitu ya. Menunjukkan dia punya power begitu ya. Terus dia mengunjungi orang yang terpapar COVID untuk membuktikan bahwa COVID itu tidak berkuasa atas dia. Nah, orang yang terpapar COVID ini suruh gitu atau bicara langsung ke dia dan dia tidak pakai masker ya. Dan dia bilang dia nggak akan mungkin kena karena COVID itu nggak ada ya. Kalaupun ada dia berkuasa. Kurang lebih begitulah. Ada tuh di YouTube ya. Nggak lama kemudian dia terpapar COVID dan mati. Saudara. Ada juga orang bilang katanya kalau jaga kesehatan ya, imunnya dijaga, nggak mungkin terpapar COVID ya. Tapi kemarin kita dikejutkan oleh sebuah berita dari seorang YouTuber dan juga selebritis top lah ya, Deddy Corbuzier gitu ya. Yang dia kurang apa kita tahu dia menjaga badannya ya, badannya bagus sekali, pola hidupnya bagus ya, dia bahkan termasuk selebritis yang kalau saya lihat podcastnya selalu menyarankan hidup sehat ya gitu ya, hidup yang proporsional gitu ya, dengan cara dia mengajarkan diet, terus exercise, olahraga dengan fitness dan lain sebagainya gitu ya. Tapi akhirnya nyaris mati menurut kesaksian dia ya. Jadi ada badai sitoksin yang menyerang dia ya, dan dia selamat kalau kata medis ya karena gaya hidupnya, pola hidupnya ya. Tapi yang saya mau tekankan, orang yang menjaga dirinya seperti Dedi aja bisa kena gitu. Yang kita nggak ada yang bisa mampu ya menahan ya. Saya puji Tuhan sampai hari ini belum, karena ya saya berusaha untuk benar-benar selain mengandalkan Tuhan yang menjaga diri ya. Saya tidak kemana-mana ya. Undangan sekarang sudah mulai ada beberapa undangan juga saya selektif benar-benar, bukannya tidak mau melayani Tuhan, tapi ya tadi berhikmat juga karena belum beres gitu ya.
Kalau ngomongin vaksin ya baru Jakarta dan sekitarnya aja yang menurut saya persentase yang divaksin sudah menuju immunity health itu gitu ya. Bandung katanya, Jawa Barat katanya targetnya Pak Ridwan Kamil gubernur itu penghujung 2021. Tapi kita lihat saja ya. Itu Jawa Barat yang dekat dengan DKI. DKI katanya beberapa bulan ini mungkin sudah bisa 100% ya di cover sama vaksin. Tapi kan daerah lain tidak. Ada bahkan daerah lain, provinsi lain yang 10% mendekati aja belum, saudara. Dan mobilitasi masyarakat Indonesia kan begitu luar biasa ya. Dengan terciptanya immunity di Jakarta misalnya gitu ya. Orang yang ke luar kota, luar pulau dan di sana baru 10%, apakah pulang tidak membawa virus gitu ya. Kalau membawa virus ya dia mungkin bisa tidak tidak terlalu bagaimana gitu ya, tapi kan bisa menularkan juga. Artinya masih akan ada kemungkinan positif baik dirinya dan keluarganya. Hari ini saya baca di koran ya, ada seorang ahli gitu ya, di surat kabar Kompas saya share di Facebook saya ya. Ada virus bukan Delta ya, bukan Mu ya yang katanya mengerikan yang dari wilayah Kolombia atau mana gitu ya, tapi ini vaksin C12 atau C12 gitu ya. Saya baru tadi bacanya jadi belum terlalu masuk ke otak saya, tapi vaksinnya diberi nama C12 apa C apa gitu. Coba Bapak Ibu cek nanti ya di koran-koran hari ini. Dan itu jauh lebih mematikan ya, jauh lebih berbahaya dari varian Delta yang kemarin membuat semua negara hampir lockdown ya, karena begitu mengerikannya dampaknya ya. India, Indonesia salah satunya yang kemarin begitu tinggi sampai semua rumah sakit itu full, sampai nyari oksigen aja sulitnya minta ampun ya. Dan sudah merenggut nyawa beberapa orang yang kita kenal dan bahkan mungkin orang terdekat kita ya. Dan masih ada dan ini kata ahli tersebut ya, orang yang sudah divaksin pun tidak akan kuat. Kenapa? Varian C12 kalau tidak salah ya, namanya saya lupa. Jadi mohon dimengerti kalau saya salah, tapi ada C-nya di situ di depan. Tapi angkanya 12 apa 12 apa 1 apa gitu. Saya baru baca sekali ya tadi sekitar sore tadi ya. Sebelum saya siapin rekaman ini, sambil nunggu giliran kamar mandi kosong, saya baca koran, saya lihat seperti itu vaksin-vaksin yang ada bahkan itu tidak bisa membuat tubuh imun terhadap virus itu katanya ya. Dan yang saya mau katakan, kita semuanya sangat terpapar dengan virus COVID-19 ya. Tidak ada yang membuat kita bisa berkata dengan yakin kita pasti tidak terpapar dengan argumentasi saya tadi ya. Dan nanti ketika cawan murka Allah ini ditumpahkan, menariknya saudara, yang bisa kena itu hanya orang yang tadi ciri khasnya, yang otaknya nggak ada Tuhan, tangannya nggak ada Tuhan. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang dimimpikan, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan itu hanya untuk diri dan kepuasannya. Ya entah itu mamon yang dia cari, popularitas yang dia cari, pokok hal yang duniawi, materialistis. Dan juga orang-orang yang menyembah binatang itu dan patungnya yang menjadi objek sasaran dari cawan murka Allah pertama. Dengan dikatakan begini ya, yang dan yang berbahaya bagi semua orang yang memakai tanda, kalimatnya begitu dari dua, yang memakai tanda dan dari binatang itu dan menyembah patungnya. Berarti kan di zaman itu ada manusia yang tidak memakai tanda dan menyembah patung itu. Kalau ini yang Yohanes lihat dialami seluruh dunia dan semua dunia, manusia di dunia itu menyembah patung dan punya tandanya, maka kalimatnya kan nggak mungkin begini. Maka kalimatnya tentu bisul yang jahat yang berbahaya pada semua orang di hari itu, di saat itu. Tapi kan tidak, Yohanes mengatakan yang hanya memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya. Berarti ada manusia, ya, tidak dikatakan berapa jumlahnya. Ya, Bapak Ibu ingat 144.000 orang yang sudah dimateraikan itu
144.000 orang Israel yang sudah dimateraikan itu sudah bersama dengan Yesus, ya, dengan kemuliaannya di Bukit Sion. Kita sudah bahas beberapa pasal sebelumnya yang saya bilang, saya tafsirkan mereka berarti mati martir semuanya, tapi diberikan grace, ya, luar biasa anugerah Tuhan dengan menjadi penguasa-penguasa dunia yang nanti memerintah di akhir zaman. Nah, jadi mereka sudah nggak ada lagi, bukan sebagai manusia. Ya, mereka sudah dengan tubuh kemuliaan bersama dengan Yesus. Ya. Muncul di Bukit Sion, berdiri di Bukit Sion. Alkitab katakan begitu. Berarti siapa yang tidak memakai tanda binatang dan menyembah patungnya? Ya manusia-manusia yang mungkin punya iman, sekaligus juga rasio akal sehatnya tuh jalan. Ya kalau saya bilang punya iman susah juga, karena saya menafsirkan kan Roh Kudus sudah nggak ada. Orang Kristen ya mestinya semuanya sudah martir juga yang ditinggalkan itu. Tapi ada orang-orang yang mungkin ya bisa mengalami, ya, mungkin akhirnya yang introspeksi diri, terus merenungkan, ya. Ada banyak momen yang beruntutan terjadi kan. Orang Kristen tiba-tiba hilang, pengangkatan, ya. Terus juga ada 2 saksi Allah gitu ya, yang bercerita soal Yesus dan penginjilan, ya. Jadi cerita soal Yesus itu cerita soal bagaimana Yesus menyelamatkan manusia di akhir zaman dengan penginjilan oleh 2 saksi Allah dan 144.000 orang itu mungkin ditangkap oleh beberapa orang, ya. Beberapa ini bukan cuma 1-2 ya, tapi maksud saya sekelompok kecil dari populasi manusia yang saat itu ada, bahwa mereka mungkin akhirnya merenung dan mungkin membuka diri untuk mau percaya kepada Yesus. Dan mereka akhirnya menolak segala sesuatu yang bukan Yesus, termasuk harus menyembah binatang, ya. Dan mungkin juga ada orang-orang yang logikanya bermain, ya. Kok nyembah orang sih, ya. Kan ada kan logika itu, makanya saya bilang logika itu penting untuk dimainkan, ya. Ya. Ada banyak orang Kristen bahkan menganggap pendetanya atau gembalanya itu udah kayak dewa aja gitu. Itu logikanya nggak main, saudara. Ya, sampai harus pengen ketemu banget gitu ya. Kalau udah ketemu sampai cium tangan berkali-kali, sampai sujud, itu bagi saya logikanya nggak main. Bukan berarti tidak boleh menghormati pendeta atau gembalamu. Kalau kau benar-benar respect sama dia, ya boleh. Cium tangan itu kan budaya Indonesia, tapi memperlakukan pendetamu, gembalamu, siapapun itu orang Kristen, pengkhotbah dengan perhatian yang extraordinary, bagi saya itu nggak perlu. Ya. Logikanya nggak main. Orang-orang seperti ini tuh bagi saya logikanya nggak main. Ya. Sampai mengejar-ngejar gitu ya. Bagi saya logikanya nggak main. Dan orang-orang yang memakai logika itu tentu tidak akan menyembah siapapun itu, termasuk antikristus. Nah, orang-orang seperti ini mungkin yang kita tidak mengalami bisul tadi. Ada orang-orang seperti itu. Atau mungkin juga ada orang-orang yang karena rentetan peristiwa tadi akhirnya mulai mengasingkan diri dari peradaban. Itu yang saya bilang ya dalam beberapa waktu yang lalu, bahwa ada orang-orang yang memang siap tinggal di hutan gitu ya, hidup mandiri ya. Saya lupa programnya apa di Amerika, di sebuah TV kabel gitu ya. Ada bahkan yang mulai belajar memanah, belajar sumpit beracun gitu ya. Untuk apa? Untuk membunuh binatang-binatang di hutan ya. Mereka belajar untuk bisa makan apapun yang ada di hutan, tumbuh-tumbuhan mana yang bisa dikonsumsi, cara ngambil air kalau kesulitan air gimana, dari daun-daunan, dari batang-batangan. Mereka mulai belajar untuk mengolah masakan sendiri. Ada beberapa yang bahkan modern membangun bunker gitu di bawah tanah ya. Terus kemudian menyiapkan semua logistiknya untuk bisa bertahan bangsa sekitar beberapa tahun. Ya, kan banyak tafsiran bahwa antikristus berkuasa 7 tahun kan saudara. Maka ada orang-orang tertentu yang sudah menyiapkan akomodasi ya selama 7 tahun itu. Jadi dia tinggal ketika terjadi nanti pengangkatan gitu ya, dan dia tidak diangkat, dia sudah siap untuk langsung masuk ke dalam di bunker itu. Airnya cukup, ada recycle water gitu ya. Jadi air kencing, air apapun itu bisa diolah lagi, bisa diminum lagi, muter terus ya. Itu bisa untuk 7 tahun.
Makanan juga dia mulai difermentasi atau diapakan gitu ya, sehingga bisa tahan lama sampai bertahun-tahun. Tentu dengan makan yang pokoknya asal bisa bertahan hidup ya, bukan untuk makan sampai kenyang dan lain sebagainya ya, bukan untuk lidah tapi bertahan hidup. Nah, orang-orang seperti ini mungkin yang tidak akan mengalami bisul. Tapi semua orang yang pikirannya tuh pokoknya kerja untuk hidup uang gitu ya, pikirannya selalu memikirkan bagaimana gua harus lebih kaya lagi daripada hari ini, dan yang menyembah antikristus itu semuanya kena bisul. Bisulnya itu luar biasa jahat, Alkitab katakan, dan berbahaya. Ya, lanjut. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Bapak Ibu ingat dalam 7 sangkakala ya, itu ada sepertiga laut menjadi mati ya. Semua yang di laut mati. Bangkai-bangkai mulai muncul ya. Kemudian juga sepertiga kapal karam ya, hancur gitu ya. Kehidupan di laut itu 7 sangkakala kemarin aja sudah sepertiganya sudah mati. Ya. Dan di cawan murka Allah kedua, seluruh laut airnya menjadi darah seperti darah orang mati. Sehingga dampaknya Alkitab katakan bukan cuma tinggal 2/3 dan 2/3 dari yang di laut itu bisa hidup, enggak, semuanya akhirnya mati di dalam laut. Di dalam laut enggak ada lagi kehidupan. Binatang yang terkecil, plankton ya, amuba sampai binatang terbesar yang bisa hidup di dasar laut terdalam ya, karena saya percaya ada binatang-binatang yang belum kita kenal, saudara, yang tinggalnya tuh di dalam bibir laut yang paling dalam ya. Saya sedikit percaya cerita soal kok saya lupa ya, cerita film Hollywood, film Jepang gitu ya, yang dari ada binatang keluar dari laut itu ya. Saya lupa ya, tiba-tiba ngeblank itu. Padahal tadi ingat cerita itu. Film itu masuk logika, ya, masuk logika. Jadi di dalam laut kan nggak ada teknologi. Kita nggak bisa, manusia belum bisa menemukan atau bisa mendapati atau bisa mungkin menyelami ya, laut yang terdalam itu di mana titiknya dan alat untuk ke sana ya, belum ada. Dan apakah tidak ada kehidupan di sana? Pasti ada. Dan binatangnya seperti apa? Tentu binatang yang luar biasa kuat, karena dia bisa hidup di tubir atau di dasar laut yang paling dalam ya, nggak butuh oksigen ya. Hiu paus aja yang besar itu masih membutuhkan oksigen, sehingga untuk beberapa waktu dia harus muncul di udara ya, mengambil oksigen untuk masuk ke dalam lagi dengan durasi yang panjang. Nah, berarti binatang itu nanti yang masih ada itu berarti kan luar biasa kuat. Apakah tidak ada kehidupan? Saya percaya ada kehidupan, saudara. Ya, jadi itu semuanya mati. Apakah ini ada kaitannya dengan sepertiga laut yang sudah mati itu? Saya percaya ada. Jadi 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah ini rentetan, saudara. Yang saya percayai ya, tidak terlalu panjang ya, jedanya itu. Ya. Ya. Nanti kapan kita akan coba kalau ngebahas misalnya topik yang khusus untuk akhir zaman ya, kita akan coba ngebahas misalnya berapa lama sih kira-kira penghakiman Tuhan ini ya. Secara umum saja kalau kita mendalami akhir zaman, itu banyak penafsiran yang mengatakan bahwa masa akhir dunia itu 7 tahun ya. 3,5 tahun zaman antikristus dan 3,5 tahun berikutnya ya, ketika cawan murka Allah ini ditumpahkan, akhir dari dunia ya. Kurang lebih seperti itulah bahasanya. Tapi ini masih penafsiran ya, masih penafsiran. Dan kita tidak bisa ngebahas ini karena kita temanya atau programnya adalah tadarusan Alkitab, jadi membaca ayat ya, bukan secara khusus ngebahas ini ya. Nanti mungkin akan saya bikin programnya ya, supaya kita benar-benar fokus ngomongin itu. Taruhlah benar tafsiran itu 7 tahun ya, berarti kan cepat sekali, saudara.
Ya, rentetan itu cepat sekali. Tat, 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 gitu. Makanya nggak heran ketika sepertiga laut itu semuanya mati, jadi bangke, mungkin air laut dan laut jadi busuk ya. Dan ada trigger lagi ya yang membuat akhirnya semua binatang yang tadinya membusuk itu mengeluarkan darah seperti darah orang mati ya, sehingga akhirnya ya semua yang ada di laut ikut mati. Ya. Saya nggak tahu ya. Alkitab tidak mengatakan cuma cawan itu ditumpahkan sehingga laut airnya menjadi merah seperti darah orang mati ya. Berarti kan penghuni laut semuanya entah pecah perutnya, pokoknya semua penghuni laut itu nanti akan mati dengan terluka, darah mereka tercurah sehingga akhirnya laut semuanya menjadi seperti darah. Atau ya laut itu menjadi seperti darah orang mati dengan fenomena yang apa gitu, yang dari antariksa kah ya, sehingga membuat air laut itu bisa menjadi merah seperti darah. Yang pasti Yohanes melihatnya itu seperti darah orang mati ya, darah segar gitu saudara ya. Jadi semua laut mati, no hope, nggak ada lagi laut ya, semuanya udah kayak darah. Berhenti di situ? Enggak, itu baru cawan kedua saudara ya. Lanjut, cawan yang ketiga ayat 4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Cawan yang ketiga menumpahkan, malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke sungai-sungai dan mata air, dan semuanya menjadi darah. Bapak Ibu ingat ketika malapetaka, ya, sepertiga mata air dan sungai itu menjadi pahit karena ada absintus, bintang besar yang jatuh, yang membuat air di darat semuanya pahit, absintus pahit. Sehingga akhirnya ya tadi sepertiga air di sungai dan juga mata air itu tercemar. Apakah ini ada kaitannya juga dengan tadi ya, sangkakala tadi? Ya karena ini rentetan ya, meskipun kita nggak bisa pakai logika ya menjelaskannya karena apa namanya ya, Alkitab tidak mengatakan apa-apa. Kita hanya bisa berimajinasi, hanya berada dalam area tafsir, saudara. Tapi saya percaya ini ada kaitannya. Apakah ketika air menjadi pahit, air tawar ya menjadi pahit, kemudian beberapa binatang-binatang yang hidup di air tawar seperti buaya, seperti ikan-ikanan, ya ikan air tawar itu pecah juga perutnya, saya nggak tahu. Ya, atau juga manusia yang minum air tawar itu akhirnya nggak kuat dan akhirnya membuat tubuh seperti meledak begitu, ya. Tapi yang pasti Alkitab katakan di cawan ketiga ini bukan cuma laut yang menjadi darah, tapi semua sungai, mata air, semuanya menjadi darah. Bukan menjadi seperti darah, saudara ya. Menjadi darah. Kalau ayat ke-3, cawan kedua itu menumpahkan cawannya ke laut, maka airnya menjadi darah. Sama. Cuma ada spesifik seperti darah orang mati. Berarti bukan darah orang mati, seperti darah orang mati. Tapi air laut semuanya menjadi darah. Air menjadi darah. Jadi bukannya seperti darah, tapi menjadi darah. Berarti kan itu mengindikasikan semua penghuni laut yang ada, yang hidup, baik yang ada di permukaan laut maupun yang di dalam tubir laut yang terdalam itu mati, mengeluarkan darah mereka. Ya, sehingga semuanya tercemar dan menjadi darah. Begitu juga dengan mata air dan sungai-sungai. Air adalah sumber kehidupan, saudara. Ya. Jadi, kalau kita hidup di zaman itu, andai kata ya, Tuhan izinkan kita hidup di zaman itu, yang bisa bertahan hanya orang yang menyiapkan air sebelumnya. Benar nggak? Atau orang yang saya bilang tadi, sudah menyiapkan seperti tangki air gitu ya, tandon air gitu ya. Dia tampung sedemikian rupa sebesar-besarnya gitu ya. Atau mungkin tidak terlalu besar, tapi dia punya teknologi untuk mengolah limbah air itu. Jadi air yang bagus itu ya, yang masih bersih, karena yang dikatakan cawan murka ketiga itu terjadi atas sungai dan mata-mata air. Jadi sumber air saat itu semuanya menjadi darah. Tapi kalau kita sudah simpan air, misalnya Bapak Ibu hari itu punya
beberapa galon aqua di rumah, itu nggak mungkin menjadi darah. Karena itu kan tidak dari mata air dan tidak dari sungai, sudah ada di rumahmu. Nangkep ya? Dan kalau Bapak Ibu punya teknologi untuk mengolah limbah jadi air kita minum, terus kita keluarkan dari air seni, ya, itu bisa diolah lagi, muter terus, ya mungkin kita akan bisa hidup hari itu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya persediaan air, Bapak Ibu hanya mengandalkan air pompa, air pump, air sumur, ya, maka Bapak Ibu pasti akan kesulitan. Dan saya percaya air hari itu menjadi sangat mahal. Karena air ada sumber kehidupan. Ya. Saya percaya yang namanya PDAM, ya kalau itu di Indonesia, hari-hari itu akan diserbu orang untuk membeli air, ya. Terus pabrik-pabrik pengolahan air limbah menjadi bisa dipakai lagi, direproduksi lagi, ya, recycle gitu. Itu menjadi juga laku, ya. Hari-hari ini sudah ada beberapa rumah yang punya teknologi itu, tapi teknologinya masih mahal. Saya saja sudah kepikiran, cuma karena teknologinya masih mahal, saya bilang kita nggak mampu gitu ya. Dalam artian untuk bisa mengolah air limbah rumah, air cucian kah, ya, air seni kah, ya, itu bisa diproses untuk nyiram tanaman lagi kah, ya, atau untuk kita minum lagi. Itu kita teknologinya sudah ada tapi masih mahal, itu maksud saya, ya. Jadi mungkin nanti hari-hari itu, kalau kejadian hari ini, teknologi itu seberapapun mahal akan dibeli sama orang. Ya kayak kemarin siapa nyangka masker biasa itu harganya bisa gila-gilaan. Sampai orang banyak bersaksi. Gara-gara punya stok masker banyak, bisa beli mobil dan lain sebagainya kan, hari-hari di awal-awal pandemi di sekitar Maret 2 tahun yang lalu gitu, saudara ya. Dan itu fakta, real, bukannya cerita isapan jempol, itu real banget ya. Jadi saya percaya akan ada masa nanti hari seperti itu. Karena semua sumber mata air, baik sungai maupun mata-mata air, sumur, ya, sumur tanah, itu semuanya sudah menjadi darah. Nggak bisa dikonsumsi lagi. Berarti yang bisa dikonsumsi hanyalah air yang sudah ada di penampungan, ya. Bukan diambil lagi dari sungai atau dari mata air yang sudah ditampung. Ya saya bilang tadi kan, kayak PDAM kan di beberapa tempat itu kan sudah nampung air. Kayak ada waduk gitu ya, yang bukan dari mata air, ya dia sudah ditampung airnya dan itu diolah gitu ya, untuk disalurkan ke rumah-rumah. Nah kalau itu masih bisa, tapi kalau yang dari sungai, mata air, ya darah. Maka manusia kan hanya bisa bertahan hidup dari air itu aja. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, misalnya daerah yang di Afrika sana, di padang pasir sana, itu gimana? Air kan susah di sana, ya. Sedangkan oase, sedangkan tempat-tempat yang ada airnya, air sungai, kalau ada sungai, ada oase, ya, itu semuanya sudah menjadi darah. Matilah mereka di sana. Benar ya saudara? Nah di Indonesia masih mudah untuk mendapatkan air, makanya air berlimpah kan di sini. ya kita nggak, ya ngeri aja gitu. Saya ngebayangin ngeri aja gitu ya. Kayak kemarin soal pandemi, yang tadinya nggak kepikiran punya masker, harus punya masker, dan masker harganya mahal aja kita usahakan kan gitu. Ya, kalau saya ya bisa dapat gitu ya, tapi nggak banyak juga, dan saya nggak mau nimbun juga. Jadi saya solusinya ya stay at home. Masker hanya digunakan bagi saya yang ke pasar. Ya, tapi orang rumah semuanya di rumah aja. Ya, jadi masker yang kita beli pun ya hanya terbatas, hanya saya saja hari-hari itu kalau masalah di rumah ini yang keluar pakai masker, dan juga paling istri dan juga adik ipar saya kalau ke gereja, atau anak saya kalau ke gereja pelayanan. Ya. Jadi maskernya hanya digunakan di hari Minggu, dan hari-hari biasa itu pun jarang sekali, paling 2 hari 3 hari sekali saya ke pasar saya pakai masker. Jadi tidak terlalu boros masker. Ya. Itu saja itu udah mengerikan ya. Dan apalagi ini kalau ngomongin air. Kemarin ketika pandemi lagi tinggi-tingginya Indonesia, oksigen itu, tabung oksigen mahal.
Tabung oksigen kan bukan sesuatu yang vital, saudara. Dalam artian kalau situasi normal, ya hanya orang-orang, maafkan saya, yang butuh saja, yang sakit saja yang butuh oksigen untuk dibeli tabungnya dan isinya dan dipakai gitu ya. Kita yang sehat kan masih bisa bernafas dengan biasa, dengan hidung, dengan panca indera kita, ya. Tapi air, saudara, air itu kan sentral, vital, ya. Saya sering berpuasa. Kalau berpuasa makan doang, saya mungkin ya, saya belum pernah non-stop gitu ya. Tapi 3 kali 24 jam mungkin bisa ya. Karena kalau untuk misalnya saya seminggu, bahkan lebih dari seminggu puasa, misalnya puasanya 20 jam gitu ya, terus ada jeda makan 1 jam atau 2 jam terus lanjut puasa lagi, tapi terus bisa minum ya, itu saya bisa ya, kuat gitu ya, berapapun mungkin kuat gitu ya. Tapi kalau 24 jam nggak makan, nggak minum, dilanjutkan lagi 24 jam berikutnya nggak makan, nggak minum, kayaknya nggak kuat gitu ya. Saya belum pernah mencobanya karena Tuhan nggak pernah nyuruh untuk lakukan hal itu. Jadi saya kalau puasa pasti ada jeda waktunya beberapa jam begitu. Kalau nggak makan nggak minum, tapi kalau nonstop ya itu biasanya minum terus ya, minum ya. Boleh minum tapi makannya aja yang tadinya misalnya makan dari pagi sampai malam sebelum tidur masih bisa makan, tapi ini dalam 24 jam miskin hanya dijedain waktu 1 jam saja. Yang penting makan, ya isi lagi, ada kalori yang masuk, terus kita puasa lagi. Tapi minum terus ya. Nah, minumnya tentu bukan susu. hanya minum air putih sebenarnya. Jadi bukan minuman yang pengganti makanan gitu ya, bukan. Nanti minumnya minum yang sereal, bukan saudara. Kalau itu mah ya bukan bukannya nggak makan pun ya bisa gitu ya, karena makan sereal pun sama aja gitu ya, cuman bentuknya cair, bukan, saya hanya minum air putih saja, itu bisa ya. Tapi kalau puasa nggak minum sama sekali, itu paling hanya bisa bertahan, saya pernah nyoba paling cuma 1 hari 1 malam 24 jam mungkin bisa kuat. Tapi untuk dilanjutkan saya nyaris nggak pernah, karena berat bagi saya dan tidak ada dorongan gitu. Dan saya tidak mau mencobai diri saya dan Tuhan juga gitu. Jadi kalau saya disuruh, ya saya benar-benar spesifik, Tuhan suruh seperti itu, biasanya pasti kuat. Tapi kalau enggak ya susah juga saudara ya, karena air itu benar-benar vital. Saya nggak tahu kalau saudara, ada beberapa orang tertentu bisa ya. Tapi saya yakin juga nggak mungkin bisa sampai 7 hari 7 malam gitu ya, nggak makan nggak minum, kecuali disuruh Tuhan. Kalau disuruh Tuhan, Musa bisa ya. Kalau disuruh Roh Kudus, Yesus bisa di padang gurun ya. Elia bisa juga ya, habis makan di daerah wilayah Efrata gitu ya, daerah Yehuda, dia langsung 40 hari 40 malam jalan ke wilayah Gunung Sinai ya, gunungnya Tuhan. Bisa ya, tapi ya tadi kan karena disuruh Tuhan ya, ada Roh Kudus yang menggerakkan ya, makanya mereka mampu ya. Tapi kalau sendiri ya jangan menguji lah ya, jangan mencobai ya, kecuali disuruh banget ya. Dan luar biasa ya, jadi air itu nggak ada lagi sumber air ya di laut dan di darat itu, yang sumber airnya ya kecuali penampungan tadi atau galon-galon aqua atau tandon kita ya, itu semuanya udah menjadi darah. Itu chaos. Bisa dibayangin dunia chaos. Semua sorotan media pasti ke arah itu. Ya. Lanjut ya. Ayat yang ke-5-nya. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Jadi malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, Tuhan adil. Ya. Kenapa kok Tuhan adil soal hal ini? Ya, karena tadi ya saya selalu berkata bahwa kalau Tuhan nggak adil ya, maka penghakiman ini nggak mungkin ada. Justru karena Tuhan adil, maka penghakiman ini harus ada. Ada aturan, dilanggar, yang melanggar harus dihukum. Itu namanya adil. Benar nggak saudara? Jadi kalau ada aturan, terus yang melanggar tidak
dihukum, itu tidak adil. Jadi pemahaman inilah yang harus kita pahami tentang Tuhan. Satu sisi Tuhan maha baik, maha pengasih, maha pengampun, iya. Ya. Tapi ya tadi saudara, ketika kita terus berbuat salah, bukankah salah kita akan lebih banyak kita hidupi daripada hal yang baik? Dan akhirnya kita tentu mengkonsumsi salah, mengkonsumsi dosa, akhirnya kita menikmati itu. Ya. Kalau sudah demikian, apakah Tuhan yang maha adil tidak menghukum kita? Nah, ini yang harus dipahami benar oleh semua kita. Jadi, malaikat yang berkuasa atas air itu berkata adil benar. Karena memang meskipun hukuman ini terjadi dialami ya atas makhluk-makhluk air yang baik air laut maupun air tawar ya, ikan-ikanan, semua hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan yang hidup di air. Tapi kan dampak itu atas kita, dan penghukumannya Tuhan itu ditujukan sebenarnya kepada manusia. Ya. Bukan semata-mata kepada binatang dan tumbuhan. Sebab kalau kita membaca apa yang ada dalam kitab Injil, objek dari keselamatan itu adalah manusia, bukan binatang, bukan tumbuhan. Tapi apakah tidak ada tumbuhan di sorga nanti? Tidak adakah binatang di surga lagi? Itu lain isu, saudara. Tapi objek keselamatan itu ada, hanya diberikan kepada manusia. Karena begitu Allah cinta dunia. Seolah-olah cinta dunia, dalam artian kita kalau baca itu kepada dunia itu kan berarti manusia, binatang, tumbuhan, dan seluruhnya. Ya, tapi karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya siapa? Manusia kan? Nggak ada binatang yang percaya. Ekspresi binatang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan gimana? Nggak ada tumbuhan percaya. Ekspresi tumbuhan bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat gimana? Yang hanya bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan bisa mengekspresikannya kan cuma manusia. Karena apa? Karena manusia itu diciptakan spesial, segambar serupa dengan Tuhan. Jadi hukuman Tuhan meskipun tampaknya itu terjadi atas binatang dan tumbuhan khusus yang hidup di air, tapi itu dampaknya kepada kita. Bayangin saudara, Bapak Ibu yang tadinya suka dengan ikan, hari itu nggak bisa makan ikan. Ya kan? Terus Bapak Ibu mau makan apa? Mau makan sapi. Daging sapi pak, daging kambing, nggak apa-apa pak. Loh gimana caranya daging sapi? Gimana caranya sapi, kambing, lembu, kerbau, ayam, bebek bisa hidup kalau tidak ada air? Mati juga. Maka hari itu hari yang penuh berat. Kita baru ngebahas cawan ketiga ini soal air aja. Tapi dampaknya bukan cuma air, binatang dan tumbuhan yang hidup di air saja, tapi yang di darat juga sudah mengalami dampaknya, saudara. Tumbuh-tumbuhan bisa hidup gimana kalau kita nggak sirami? Lah kita nyiram pakai apa? Kan nggak mungkin kita cuma mengandalkan air galon untuk bisa hidup, meskipun ada teknologinya recycle gitu, kita pakai air itu yang bisa menghidupi kita untuk menyiram tanaman. Ya, jadi tanaman kita di rumah pasti mati. Kalau mati gimana? Kering. Ya. Dan binatang-binatang di darat juga banyak yang mati. Kalau mati gimana? Kalau 1-2 mati dalam satu desa, bisa kita kubur. Tapi kalau di satu desa itu, saya ngebayangin tuh desa itu ya seperti rumah mbah saya, rumah eyang saya di kampung. Ya. Di rumah eyang saya hari ini, itu om saya yang tinggal di situ, dia punya 3 sapi atau 4 sapi gitu. Punya ayam. Dan andai kata semuanya mati, ya tidak bisa dikonsumsi dong kalau mati berarti kan. Ya, dagingnya nggak enak gitu, kecuali matinya disembelih, mati karena mati kekurangan air gitu ya. Dikubur di mana? Ya, oh bisa lah dia kubur gitu loh. Ya problemnya semuanya satu desa itu satu rumah doang loh, udah punya segitu ya. Apalagi kalau setiap rumah, ya berarti kan banyak bangkai-bangkai binatang yang ada di tanah mati begitu saja karena kekurangan air. Belum kucing, maafkan saya ya.
kucing-kucing liar, anjing-anjing liar, burung-burung di udara. Dari mana mereka bisa minum? Mereka kan bertumbangan. Ya. Kalau bicara mengenai burung, ya burung-burung liar, ya burung-burung gereja, burung-burung seriti, ya. Bahkan di rumah saya tuh ada banyak burung peliharaan lepas, ya. Ada burung perkutut, kadang-kadang di depan rumah saya, ya ada tekukur, ya. Ada juga burung pemakan buah juga, itu mungkin peliharaan kutilang segala macam, ya. Saya pernah lihat itu, mati semuanya otomatis kan. Mereka hari ini kalau di rumah saya, di depan rumah saya itu, di belakang rumah saya ini ada kayak rawa, tapi sudah digali jadi air semuanya isinya, namanya rawa kutub. Kayak danau gitu, tapi bukan danau buatan, danau benar-benar danau ya, tempat penampungan air alami, kayaknya alami. Sekarang aja dibikin bagus kayak taman gitu. Dan burung-burung kan ngambil air di situ. Hari-hari ini mereka bisa hidup nyaman, airnya banyak kok melimpah. Tapi hari itu air menjadi darah. Nangkap ya saudara ya. Jadi yang di darat pun akan mengalami dampaknya, dan itu mengerikan luar biasa. Lanjut. Ayat yang ke-6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Nah, perhatikan kan, objeknya kepada siapa? Pada manusia. Karena manusia hari itu, ya, itu banyak membunuh orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Yang saya bilang tadi, ya, para martirnya Tuhan, termasuk 144.000 orang yang dimateraikan oleh Tuhan itu. Mereka itu mati bukan karena penghakiman ini, mereka mati karena iman mereka. Nah, siapa yang membunuh mereka? Ya, antikristus, binatang yang keluar dari dalam laut, juga nabi palsu, binatang yang keluar dari dalam bumi, dan semua pengikut-pengikutnya yang membunuh mereka. Seperti mereka dibunuh oleh, seperti dua saksi Allah yang dibunuh oleh antikristus yang kita sudah pelajari di Wahyu pasal 11. Jadi semua darah orang-orang kudus, para nabi, ya, itu ditumpahkan. Mereka yang membunuh. Makanya malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil Tuhan. Hari ini, ya, mereka itu minum darah. Wajar bagi mereka. Mereka sudah mudah menumpahkan darah orang-orang kudusnya Tuhan. Penghakiman Tuhan adil. Para martir yang kita baca di pasal ke-5 atau pasal ke-6, ya. Maafkan kalau saya salah, tapi kurang lebih di pasal 5, pasal 6 yang berteriak kepada Tuhan di tahtanya Tuhan. Kapan Tuhan? Kapan kau membela kami? Kapan darah kami yang dicurahkan kau bela? Terjadi hari ini. Darah mereka, ya, yang tercurah, dikorbankan bagi Yesus, ya. Itu mengalami pembelaan Tuhan. Orang-orang yang membunuh mereka semuanya, yang jahat, itu minum darah. Ya, ini apakah simbolik atau ada makna tersembunyinya? Saya agak sulit kalau tidak menafsirkannya harafiah. Ya. Ya. Laut semuanya menjadi darah, sungai mata air menjadi darah. Itu sulit kalau saya memahaminya secara simbolik, ya. Apa maksudnya darah? Bukankah darah itu kehidupan, kan? Ya. Atau artinya semuanya mati berarti gitu. Ya. Tapi Yohanes mengatakannya menjadi darah, air laut, air sungai, air yang di darat, air tawar menjadi darah. Kalau seperti mungkin analogi, tapi kalau menjadi darah itu kayaknya literal, harafiah. Ya, itulah yang terjadi hari itu yang dilihat oleh Yohanes. Dan ya kita lihat saja nanti ya. Semoga sih kita bukan menjadi bagian orang-orang yang menyaksikan itu. Kalau menyaksikan kan besar kemungkinan kita adalah orang-orang yang kena bisul. Berarti kita punya tanda di tangan dan di dahi dan juga menyembah binatang itu kan. Atau ya orang-orang yang karena logika dan juga karena kecerdikan dia punya bunker, bisa hidup seperti dalam kondisi yang mandiri ya, meskipun malapetaka ditumpahkan. Tapi kayaknya sulit ya kalau kita masuk kriteria itu.
Karena kan sekarang kita sudah beriman kepada Yesus, jadi logika tuh kemungkinan juga meskipun kita berlogika, tapi kan karena iman kita pasti akan mati martir nanti. Atau kita akan diangkat sebelumnya tidak mengalami semua ini. Ya. Semoga sih kita tidak mengalami semua ini ya saudara. Karena bagi saya di hari-hari ini, di Wahyu pasal 16 ini, semua yang di bumi ini ya tersisa hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ya. Tidak percaya dalam artian benar-benar menyangkal dia dan menyembah binatang dan patungnya, atau tidak percaya tapi dengan logika tadi. Sehingga meskipun dia tidak beriman sama Yesus, ya dengan logikanya dia masih bisa bertahan. Jadi ada dua kriteria orang-orang seperti ini. Ya. Jadi kalau penafsiran saya di Wahyu 16 ini, definisi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang hidup di bumi sudah nggak ada lagi. Ya, gitu saudara. Ya, apakah tafsiran saya ini benar? Ya sekali lagi kita lihat aja nanti. Gitu ya saudara ya. Kita bisa lihatnya kan di surga juga kan. Ya, nanti kalau di surga ternyata kejadiannya seperti yang saya tafsirkan, kalau Bapak Ibu dan saya ketemu di surga, senggol saya gitu. Ih, Pase, bener loh. Ya, yang lo sharingin dulu di Deep Talk with Pase. Karena kalau mau jujur saudara ya, apa yang saya katakan ini lo cari di buku-buku tafsir itu susah saudara, karena buku tafsir tidak secara detail ngomong begini, paling hanya digambarkan saja. Dan rata-rata buku tafsir hanya yang normatif aja ya. Dan khotbah-khotbah yang kayak gini pun juga nggak mungkin dikhotbahkan di hari Minggu kan saudara ya. Jadi hanya di program-program seperti penggalian Alkitab seperti ini, atau tadarusan Alkitab seperti yang saya bawakan, inilah hal-hal seperti ini bisa tersampaikan gitu. Jadi jujur sedikit sekali. Nah, saya tidak bilang ini tafsiran saya ini original milik saya ya. Tapi jujur saya tidak mendapatkan tafsiran ini dari orang lain. Saya mendapatkannya dari pergumulan mendalami kitab Wahyu. Tapi apakah ini orisinil? Pertama kali saya ngomong, enggak, saya nggak percaya itu. Karena bisa jadi ada orang lain di luar sana yang punya pemahaman ini. Cuma karena mungkin tidak punya buku, tidak menjadi pendeta yang terkenal gitu ya, sehingga nggak tercover gitu ya. Entah di sosial media, entah di buku-buku teologi, sehingga tidak banyak yang mendapatkan informasi tentang penafsiran dirinya gitu. Seperti saya sekarang ini kan, kalau saudara nggak ikut tadarusan Alkitab ini kan nggak tahu tafsiran saya seperti ini ya. Kalau saudara nggak ikut program ini, bisa jadi apa yang saya sampaikan ini saudara nggak tahu sama sekali kan gitu ya. Jadi saya tidak jumawa berkata ini tafsiran orisinil, enggak. Saya yakin banyak hamba Tuhan di luar sana yang juga menafsirkan yang kurang lebih sama. Kalau digumuli sama, ditanyakan kepada Roh Kudus yang sama, minta hikmat dari Tuhan yang sama, masakan beda gitu kan. Kan begitu ya. Kalau beda dikit ya mungkin, tapi kalau beda sangat bertolak belakang kayaknya nggak mungkin gitu saudara ya. Jadi penghukuman minum darah itu akan dialami oleh orang-orang hari itu. Lanjut. Ayat 7 ya. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman. Apa yang dikatakan oleh malaikat yang menguasai air itu ya, itu digenapi oleh suara ya yang keluar dari mezbah yang mengatakan, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman. Inilah kemahaadilannya Tuhan saudara. Jadi jangan bilang sama saya, nanti Tuhan menghakimi berarti Tuhan nggak maha pengasih dong. Justru maha adil begini. Ya. Jadi banyak orang berkata neraka itu nggak mungkin, Tuhan tuh maha pengasih, maha penyayang, nggak mungkin ada neraka. Loh, iya Tuhan tuh maha pengasih, maha penyayang, tapi juga maha adil. Di keadilannya Tuhan, nggak mungkin dia membiarkan orang yang berdosa tanpa hukuman gitu loh. Ya. Dan saya percaya neraka ada. Neraka kekal? Iya. Seperti layaknya surga kekal, neraka juga kekal. Karena orang yang percaya kepada Tuhan dapat penghiburan kekal selama-lamanya dengan Tuhan, tentu orang yang tidak percaya Tuhan akan dihukum kekal di neraka. Sama-sama adil kan? Maka jangan mainkan imanmu hari ini, saudara. Malam hari ini kau dengar apa yang saya sampaikan ini. Saya bilang ini mahal, saudara. Mahal tuh bukan berarti gimana ya?
Ini yang saya mau katakan mahal. Jangan sia-siakan hidupmu lagi gitu. Imanmu kepada Tuhan tuh jangan dianggap mainan gitu. Nanti aja lah, besok aja lah gue baca Alkitabnya. Nanti kalau umur gue udah 50 aja deh gue mau seriusnya deh. Nanti kalau gue udah pensiun aja deh gue mau sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Nanti kalau anak-anak udah beres semuanya aja lah, gue mau benar-benar hidup mengandalkan Tuhan. Gue bahkan mau rela siap menyepi ke gunung karena udah gak ada tanggungan lagi. Jangan nanti, saudara. Karena problemnya kita bisa gak sampai nanti itu. Karena umur kita gak tahu. Dan bisa juga gak kita ngomong nanti itu kita genapi. Saya selalu menjadi orang yang realistis hari ini aja. Saya punya mimpi, iya. Tapi saya tidak pernah bilang nanti saya kerjakan. Kalau saya punya mimpi, saya kerjakan sekarang apa yang bisa saya kerjakan untuk menggapai mimpi itu. Jangan tunggu nanti. Ya. Seperti saya bilang dulu, zaman saya belum bertobat aja, ya, saya ketika mau mengaplikasikan, mau menjalankan mimpi saya sudah menjalankannya dengan apa yang saya bisa. Ya. Dulu saya waktu namanya belum bertobat ya, masih kedagingan gitu ya. Saya pengen punya mobil bisa. Mobil apa yang saya pengen? Ya zaman dulu mobil-mobil yang di tahun 90-an lah yang saya pengen gitu ya. Bapak Ibu mungkin yang seumuran saya ada Mitsubishi Lancer Dangan. Ya, itu tahun berapa itu ya? Itu mobil yang keren lah yang dimiliki anak muda. Jelas saya nggak punya saat itu. Ya. Pertama saya belum bekerja, masih SMP atau SMA hari itu. Orang tua saya juga bukan orang tua yang sangat berkelebihan sehingga bisa belikan mobil dengan mudah gitu ya. Sehingga mimpi saya itu saya aplikasikan dengan apa? Dengan beli posternya, saya tempel itu di kamar, Mitsubishi Dangan. Ya. Saya liatin itu di koran-koran tuh. Harga berapa? Dulu di zaman itu masih surat kabar. Saya langganan, bapak saya langganan Kompas. Terus ada kolom iklan ya. Hari ini kita udah jarang ya saudara ya. Beli koran seperti itu, kadang-kadang kangen juga itu, ada kolom iklan ya, dijual mobil ya, alfabet gitu ya saudara, Mitsubishi Lancer Dangan gitu ya, harganya berapa, itu kadang saya plototin, saya tumpangi, ya bukan tumpangi tangan lah ya, saya beriman tapi bukan iman yang bener gitu lah ya, nangkep ya, saya kepengen banget gitu lah, ya saya bahasakan dengan bahasa saya, harganya sekian nih secondnya nih, ngebayangin, itu harus seperti itu saudara, ya nggak bisa kita cuma pengen sesuatu ya terus diem aja terus tiba-tiba tanpa mikirin, tanpa ngehayal, tanpa mau bekerja untuk mendapatkan itu semuanya tiba-tiba dapat aja gitu kan, nggak begitu logikanya. Jadi kalau saudara pengen ke surga maka imanmu sekarang ini ya harus kebuahi, jangan nunggu nanti karena belum tentu kau bisa dan aku bisa nanti malam setelah tidur besok pagi masih bisa narik nafas. Bisa jadi hari ini kau ketemu saya, bisa jadi saya hari ini di Deep Talk with Pase adalah yang terakhir. Karena nanti ketika kita tidur, kita langsung dijemput Tuhan. Siap nggak? Saya siap. Saya berharap saudara siap. Kalau besok masih bisa hidup, artinya apa? Kerjakan maksimal untuk Tuhan. Seolah-olah besok itulah hari terakhirmu. Kan begitu. Ya. Semoga dipahami saudara. Kita stop di sini dulu. Ya. Karena pembahasan cawan murka Allah ini panjang dan sudah 1 jam. Saya berharap semuanya diberkati dan coba cermati, pahami, resapi, doakan kata-kata saya tadi. Jangan sia-siakan hidup. Buat yang kau ingin buat sekarang. Jangan nanti. Jangan tunggu nanti. Singkat cerita saudara. Anak saya biasanya sekolah online-nya di laptop. Saya pernah ada berkat belikan dua-duanya laptop awal-awal pandemi, tapi 2 tahun lalu. Terus saya beli 1 unit komputer ini ya untuk program ini, rakitan. Dan saya kepengen anak saya dua-duanya tuh kalau sekolah itu bukan di laptop yang notabene nyantai gitu ya, bisa di atas kamar, di atas ranjang.
Saya kepengen ya benar-benar duduk ya seperti orang duduk sekolah gitu ya, di kursi-kursi proper ya. Maka saya kepengen dua-duanya di meja gitu. Problemnya yang satu maunya di komputer ini, yang kita cuma punya komputer satu, satunya lagi laptop gitu ya. Dan yang satunya nggak mau, aku nggak mau, aku kalau mau di situ ya pakai komputer juga gitu ya. Dan akhirnya saya bergumul sama Tuhan. Ya pengen didik anak-anak supaya sekolah benar gitu lah ya. Ya meskipun online ya benar gitu loh. Maka saya bilang sama yang dua-duanya gitu ya, Shan pakai punya papa ini. Jadi biasanya saya ini baru-baru ini aja sudah belum ada 2 minggu ya saudara. Biasanya saya bisa sehari bisa rekaman beberapa hari. Cuman karena anak saya sekolah sampai jam 2 langsung lanjut les gitu ya. Mereka selesai sekitar jam 5. Jadi kalau saya rekaman saudara, saya baru rekaman bisa jam 6 gitu ya. Jadi rekaman sampai 3 episode, sampai 4 episode itu nggak bisa lagi. Kayak hari ini, buat hari Selasa malam ini, saya rekaman baru nih. 8:30 ini belum selesai. Berarti setengah jam lagi harus dinaikin. Ini harus di stop nih ya. Jadi saya hanya bisa 1, paling maksimal 2 rekaman. Kalau nggak diganggu. Jadi saya bilang sama ini, nanti doakan kalau ada berkatnya papa mau beli buat kado Shilo anak saya yang kedua tuh nanti ulang tahunnya 18 Oktober. Tiba-tiba Tuhan berkati, ada berkatnya gitu. Ya saya bilang, kalau gue beliin nanti tanggal 18 Oktober, meskipun itu momennya pas ulang tahun, tapi kan masih sebulan lebih. Iya kalau gue masih hidup. Gitu. Ya kan saudara, saya selalu berpikir begitu. Terus saya bilang aja sama Silo, ini kadonya papa untuk kamu, kado papa mama buat kamu ya. Jadi nanti kamu sekolahnya di depan, papa bikinin rakitin komputer. Jadi sekarang ini mereka kalau sekolah pakai komputer bukan pakai laptop lagi. Ya, papa siapin, tapi ini kado buat 18 Oktober ya, ulang tahun kamu. Jadi jangan minta kado ulang tahun lagi ya. Cuma papa kasihnya sebulan sebelumnya. Oke, deal? Nah, ketika deal ya langsung saya bikinin. Jadi seperti itulah saya, saudara. Ya. Dalam hal pelayanan apalagi. Kalau memang saya sudah mau mimpi, bahkan yang Natalan itu saya sudah nyuruh orang-orang mengarahkan teman-teman tim kita untuk ayo mulai. Kapan mulainya? Natalan masih Desember, saudara. Tapi di September ini saya sudah arahkan untuk dikerjakan. Ya. Jadi saya kepengen semuanya seperti itu dan jangan tunda-tunda lagi. Gitu ya, saudara ya. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Oke, sebelum kita akhiri, kita satukan hati. Terima kasih buat kebersamaannya, terlebih Bapak Ibu Saudara yang ikut mendoakan, ucapkan shalom, damai sejahtera buat saya, buat semua yang ikut di kolom live chat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, kalau ada pergumulan doa silahkan ya, bisa japri saya akan doakan. Dan kalau ada pertanyaan yang belum terjawab di live chat ya, nanti jam 9 malam, bisa tolong tinggalkan di deskripsi ya, nanti atau di kolom komentar ya, nanti bisa Bapak Ibu masukkan di situ, saya pasti akan jawab. Kalau memang pertanyaannya berkaitan dengan tadarusan Alkitab ini. Kalau tidak berkaitan, ya kalau memang penting untuk dijawab, saya jawab. Tapi kalau tidak, ya minta maaf gitu saudara ya. Kecuali saudara japri saya langsung ya. Kalau itu pribadi, sebaiknya japri saya langsung via nomor WhatsApp yang ada, karena pasti langsung disampaikan ke saya. Tapi kalau di sosial media, sebaiknya ya merespon apa yang sesuai konteksnya. Kita lagi ngebahas tentang cawan murka Allah, ya mestinya yang ditanyakan itu. Gitu ya saudara ya. Oke. Kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami mengucap syukur. Kami sudah belajar Wahyu pasal 16, paling tidak sampai cawan murka Allah ketiga ini. Makasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami dapat bayangan bagaimana mengerikannya penghakiman Tuhan nanti. Kami tidak mau ada di sana. Maka kami mau benar-benar perhatikan hidup kami, iman kami yang benar. Sehingga Tuhan pasti tolong kami. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami milik-Mu Tuhan. Biarlah kami sesuka-sukamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Selamat malam, selamat istirahat, selamat mimpi indah. Saya doa semuanya besok bisa bangun pagi dengan tubuh bugar. Dan hari esok saya doa benar-benar semua kita menjalani hari esok jauh lebih diberkati luar biasa daripada yang kita dapatkan hari ini. Sehingga dengan bekal itu kita bisa jadi berkat bagi banyak orang dan tentu akhirnya bisa menyenangkan Tuhan. Terus menabur, terus jadi berkat, Tuhan pasti disenangkan. Haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.